Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang uji korelasi. Secara sederhana, korelasi diartikan sebagai hubungan. Jadi uji korelasi adalah uji untuk melihat hubungan antara dua variabel. Jadi uji korelasi adalah uji statistik yang menguji tentang ada atau tidak adanya hubungan antara dua variabel. Beberapa uji korelasi yang sering digunakan dalam penelitian yaitu korelasi produk momen, kemudian korelasi range perman. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang korelasi produk momen. Nah, korelasi produk momen adalah uji statistik yang menguji hubungan dua variabel yang berjenis data, interval, atau rasio. Jadi ciri-ciri kita bisa menggunakan korelasi produk momen adalah data dari variabel kita, yaitu variabel X dan Y, haruslah berjenis data, interval, atau rasio. Nah, contoh variabel yang berjenis data interval yaitu IQ, angka-angkanya bisa 90, 100, 110, dan lainnya. Kemudian nilai matematika, angkanya bisa 60, 70, 90. Kemudian nilai TOEFL, angkanya bisa 300, 400, 450, dan lainnya. Nah, contoh dari penelitian yang bisa diuji dengan korelasi produk momen adalah misalnya hubungan antara kecerdasan dengan prestasi belajar matematika siswa SMA di kota X. Tuh. Nah, korelasi produk momen ini simbolnya adalah R kecil kemudian XY. R kecil ini menunjukkan artinya adalah korelasi. Kemudian X dan Y ini adalah variabelnya, variabel X dan variabel Y. Berarti RXY ini adalah hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Nah, korelasi produk momen ini rumusnya adalah seperti ini. Korelasi produk momen rumusnya adalah sigma X kecil dikali Y dibagi dengan akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Nah, X kecil ini sendiri adalah X nilai pada variabel X dikurang nilai rata-rata atau X bar. X bar ini adalah nilai rata-rata dikurang nilai rata-rata pada variabel X itu. Kemudian untuk Y kecil itu adalah nilai pada variabel Y dikurang dengan X bar atau nilai rata-rata dari variabel Y itu. Nah, untuk jelasnya kita bisa lihat dengan menggunakan contoh seperti ini. Diketahui X adalah kepercayaan diri dan Y adalah prestasi matematika. Total subjek sebanyak 10 orang. Jadi dalam penelitian ini X-nya itu adalah kepercayaan diri. Jadi variabel X-nya itu adalah kepercayaan diri. Kemudian variabel Y-nya itu adalah prestasi matematika. Total subjeknya berjumlah 10 orang. Jadi X ini adalah nilai untuk kepercayaan diri, kemudian Y ini adalah nilai untuk prestasi matematika. Berarti ini adalah nilai matematika. Jadi kalau kita artikan, jadi N ini adalah subjeknya, jumlah subjek totalnya adalah 10 orang. Jadi subjek ini adalah subjek 1, subjek kedua, subjek ketiga, dan seterusnya. Nah, subjek ke-1 ini berarti dia punya skor kepercayaan diri sebesar 2, kemudian skor prestasi matematikanya juga 2. Kemudian subjek kedua, skor kepercayaan dirinya adalah 4, skor untuk prestasinya sama dengan 5. Kemudian orang ketiga, subjek ketiga, skor kepercayaan dirinya 2, kemudian prestasi matematikanya juga 2. Begitu seterusnya. Nah, total dari subjeknya 10 orang, total dari nilai kepercayaan dirinya adalah 30, kemudian total dari prestasinya itu adalah 40. Oke. Nah, berdasarkan data tersebut, kita bisa membuat pertanyaan seperti ini. Jadi si peneliti itu kita bisa membuat judul penelitian
Dengan yang data tersebut kita bisa membuat judul penelitian. Jadi kita bisa buat judul penelitiannya, kemudian hipotesisnya apa, kemudian kesimpulan penelitiannya apa. Nah, mari kita bahas satu persatu. Jadi untuk judul penelitian, karena X itu adalah kepercayaan diri, kemudian Y-nya itu adalah prestasi matematika. Jadi kita pada intinya menghubungkan antara X dengan Y. Jadi hubungan antara kepercayaan diri dengan prestasi matematika. Nah, lebih detail untuk judul penelitian itu kita tambahkan subjeknya. Subjeknya siapa? Jadi kalau di sini adalah siswa. Jadi kalau mau lebih detail lagi disebutkan siswa SMA di kota X gitu, atau siswa SMP di kota X. Begitu. Nah, kemudian hipotesis penelitiannya kita tulis H0 atau hipotesis nihilnya, kemudian HA hipotesis alternatifnya. H0 itu adalah hipotesis yang meniadakan hubungan antara variabel X dengan Y. Berarti hipotesisnya bisa kita tulis seperti ini. Tidak terdapat hubungan antara kepercayaan diri dengan prestasi matematika siswa. Kemudian HA hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan adanya hubungan. Nanti kita bisa menuliskan HA-nya seperti ini. Terdapat hubungan antara kepercayaan diri dengan prestasi matematika siswa. Nah, selanjutnya kita tulis kesimpulan penelitian. Nah, kesimpulan penelitian ini adalah apakah H0 yang diterima atau H0 itu ditolak. Nah, untuk mengetahui ini, untuk sampai ke kesimpulan itu kita perlu menguji data-data tadi. Nah, karena datanya berjenis interval, kita bisa mengujinya dengan menggunakan uji korelasi produk mohon. Nah, kita bisa membuat tabel seperti ini. Ini untuk memudahkan kita buat tabelnya. Nah, ini N-nya, ini X data untuk kepercayaan diri tadi, ini Y data untuk prestasi matematika. Nah, X kecil itu adalah nilai X dikurang dengan nilai rata-ratanya. Nilai X dikurangi nilai rata-rata pada X ini. Jadi rata-rata X ini sigma X itu adalah 30, kemudian N-nya adalah 10. Jadi rata-ratanya adalah 3. Berarti X dikurang X rata-rata sama dengan ini 2 dikurang 3. X dikurang X rata-rata yang ini untuk baris pertama ini, untuk subjek pertama ini 2 dikurang 3 sama dengan 1. Kemudian untuk subjek kedua 4 dikurang 3 sama dengan 1. 2 dikurang 3 sama dengan minus 1. 3 dikurang 3 sama dengan 0. 5 dikurang 3 sama dengan 2. Begitu seterusnya. Nah, kemudian Y kecil. Y kecil ini nilai pada variabel Y dikurangi dengan nilai rata-rata variabel Y ini. Sigma Y-nya adalah 40, N-nya adalah 10. Berarti nilai rata-rata atau Y bar-nya ini adalah 4. Berarti 2 dikurang 4 sama dengan min 2. 5 dikurang 4 sama dengan 1. 2 dikurang 4 min 2. 4 kurang 4, 0. Begitu seterusnya. Nah, hasilnya ini, sigma ini, kalau ditotalkan dia selalu 0. Selalu habis. Ini habis, ini habis. Nah, kita sudah dapat X kecilnya, kita sudah dapat Y kecilnya. Nah, selanjutnya kita cari X kuadratnya. Jadi ini X kecil kuadrat, jadi tinggal dikuadratkan saja. Min 1 kuadrat 1 kuadrat 1 min 1 1 0 0 2 4 begitu seterusnya. Kemudian dapatlah sigmanya adalah 10. Kemudian Y kuadrat kita tinggal
mengkuadratkan dari Y kecil ini. Min 2 dikuadratkan 4, 1, 1, min 2, 4, sampai seterusnya. Dapatlah total dari Y kuadrat itu sama dengan 36. Kemudian yang terakhir kita perlu data X dikali Y kecil, E kecil dikali Y kecil. E kecil dikali Y kecil. Min 1 kali min 2, 2, 1 kali 1, 1, min 2 kali min 2, 2, 0 kali 0, 0, sampai seterusnya, sehingga didapatkan sigma X kali Y adalah 8. Jadi kita sudah punya data sigma X kuadrat sama dengan 10, sigma Y kuadrat sama dengan 36, sigma X kali Y sama dengan 8. Nah, kita bisa masukkan ke rumus. Nah, rumusnya itu adalah ini, seperti di awal tadi. Sigma XY dibagi dengan akar dari sigma X kuadrat per sigma dikali sigma Y kuadrat. Nah, sigma XY tadi adalah 8, kemudian sigma X kuadrat 10. Jadi sigma Y kuadrat sama dengan 36. Berarti 8 dibagi akar dari 10 kali 36. Kemudian hasilnya adalah 8 per 18,97 sama dengan 0,42. Nah, selanjutnya angka 0,42 ini adalah nilai korelasinya, nilai atau koefisien korelasi produk momennya. Nah, sampai di sini pikiran kita belum selesai. Kita harus menafsirkan dulu apa makna dari korelasi sebesar 0,42 ini. Nah, selanjutnya nilai 0,42 tadi kita sebut sebagai korelasi empirik. Nilai atau koefisien korelasi empiriknya. Jadi kenyataannya itu, realnya itu adalah seperti ini. Nah, untuk sampai ke kesimpulan, kita harus bandingkan antara koefisien korelasi empiriknya dibandingkan dengan koefisien korelasi di teoretiknya, atau biasanya disebut sebagai R tabelnya. Jadi kita bandingkan antara R teoretik, R empirik dengan R teoretik. Nah, H0 itu diterima jika R empiriknya itu kecil dari R tabel atau R teoretik. Kemudian H0 itu ditolak jika R empirik besar dari R tabel. Nah, R tabel ini atau R teoretik ini sudah dibuat oleh pakar statistik itu. Ini sudah dibuat tabelnya, jadi kita bisa langsung membandingkan dengan tabelnya itu. Nah, kira-kira bentuknya seperti ini. Ini adalah n-nya. Ini adalah n-nya. N sampai 1000. Jadi si ahli statistik itu membuat tabelnya itu sampai ke 1000 orang. Kemudian ini adalah taraf signifikansinya. Kemudian ini adalah nilai dari R tabelnya itu, atau nilai dari R teoretiknya. Ini 5 taraf. Ini ada taraf signifikannya, ada 5%, ada 1%. Nah, taraf signifikansi atau bisa juga kita sebut sebagai dengan taraf keterpercayaan. Jadi kalau taraf signifikansi 1%, artinya itu adalah taraf keterpercayaan 99%. Kemudian taraf signifikansi 5% bisa kita sebut juga sebagai taraf keterpercayaan 95%. Artinya kita akan menerima atau menolak hipotesis itu berdasarkan taraf signifikansinya ini. Itu. Jadi jika kita tidak mencapai taraf keterpercayaan 95%, berarti kita akan menerima H0, yang berarti bahwa tidak ada hubungan
Tapi kalau dia mencapai ini 5% ini, mencapai keterpercayaan 90% ini, atau lebih kuat lagi keterpercayaan 99% ini, nah kita akan menolak H0 dan menerima HA, sehingga kita akan menyatakan bahwa adanya hubungan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hasil dari penelitiannya ini. Oke. Nah, kita lihat bahwa R empirik kita adalah sebesar 0,42. Kemudian N-nya kita adalah 10. Nah, kalau kita lihat berdasarkan tabel, untuk nilai teoretiknya, untuk tabel teoretiknya, N sama dengan 10. Untuk taraf 5%, R tabel itu bernilai 0,632. Kemudian untuk taraf 1%, dia bernilai 0,765. N10 di taraf 5%, nilai R tabelnya itu adalah 0,632. Kemudian untuk di taraf 1%, nilainya itu adalah 0,765. Nah, sedangkan R empirik kita adalah 0,42. Berarti R empirik ini kecil dari 0,632, kecil juga dari 0,765. Sehingga karena R empirik kecil dari R teoretik, maka kesimpulannya adalah H0 diterima, HA ditolak, yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan baik di taraf 5% maupun 1% antara kepercayaan diri dengan prestasi matematika siswa SMA X. Nah, ini adalah kesimpulan dari penelitian tadi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.